Oke, di vlog today hari ini aku mau ngebagiin beberapa kisah dari aku waktu baby aku 3 kilogram. Dari awal aku mau mutusin program dan sebagainya. Ini sebagai pembuka channel aku aja, dan minggu depan aku udah mulai aktif di YouTube lagi. Oke? Yuk kita langsung masuk ke ceritanya aja. Check it out. Pengalaman pertama yang mau aku bagiin ke kalian itu adalah ketika aku masih SMA. Waktu SMA itu kayaknya berat badan aku masih 100-an ke atas. Soalnya aku baru mulai diet, baru mulai untuk timbang berat badan itu ketika aku SMA kelas 3. Jadi kayaknya masih 103 lebih 5, kayaknya sih 103 lebih ke atas gitu pokoknya. Nah, terus waktu itu ceritanya waktu itu lagi jam olahraga. Nah, jam olahraga pasti kalian tahu kan. Kalau misalnya jam olahraga itu bakal dimulai dengan pemanasan dengan cara kita tuh mengelilingi kalau di tempat aku ya, kalau di sekolah aku tuh dia mengelilingi mengelilingi sekolah, luar bagian sekolah gitu loh, halaman bagian sekolah yang bagian luar itu 2 kali, 2 putaran. Nah, waktu itu kita lari. Waktu pertama aku lari lah. Nah, waktu di belakang gedung sekolah itu kebetulan lagi ada pembangunan rumah warga. Aku nggak ngerti rumah siapa. Terus di situ tuh banyak banget lah tukang-tukangnya. Ada bapak-bapak, ada mas-mas kayak gitu. Nah, ya karena mereka itu di situ, aku merasa nggak nyaman kan gitu. Maksudnya tuh soalnya mereka berkumpul gitu loh. Kalian pasti tau lah cewek kalau misalnya ada kumpulan para cowok, mesti kita bakalan milih untuk ya menghindar atau gimana. Nah, itu sama kayak yang aku lakuin waktu hari itu. Nah, terus kebetulan waktu aku lari itu jarak aku sama teman-teman aku tuh jauh, dan waktu itu aku lagi sendirian larinya. Soalnya waktu itu kan aku nggak kuat kan untuk lari, jadi aku milih untuk jalan. Nah, di belakang aku tuh masih ada barisan, di depan aku juga ada barisan, cuman jaraknya jauh-jauh gitu loh. Nah, terus waktu aku ngelewatin ke rumah yang dibangun yang ada mas-mas yang bapak-bapak itu, aku lebih milih untuk jalan kaki, bukan lari. Jadi aku jalan kaki gitu. Nah, waktu aku jalan itu, tahu nggak sih apa yang terjadi? Jadi mas-mas di sana tuh kayak godain gitu loh. Godainnya tuh tapi gini, mereka tuh, aku kan nggak lari ya, karena kalau aku lari malah tambah digodain lagi. Jadinya aku digodainnya tuh gini, waktu aku jalan nih, ayo Dut, lari, kamu tuh loh bisa lari 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 gitu. Habis itu nanti kamu nggak kurus-kurus loh gitu. Terus habis itu kalau misalnya kita lari gitu, mesti mereka tuh bakal he ya kayak gitu. Parah nggak sih? Mungkin bagi mereka yang kayak ngomong gitu gampang gitu ya, tapi bagi aku yang ngedengerin, yang kayak maksudnya tuh yang ini, yang ngerasain omongan mereka tuh kayak nyes gitu. Jadi hati aku tuh kayak, oh my god, wow, sakit gitu. Cuman aku cuma bisa ngelirik mereka, habis itu aku langsung pergi gitu. Dan itu kan aku bilang kan tadi 2 putaran, jadi ya udah 2 putaran itu ya gituin lagi gitu. Nah, itu adalah pengalaman yang waktu itu. Nah, waktu itu tuh jujur aja sih rasanya sakit banget nyelekit ya. Mungkin bagi mereka yang ngomong, mungkin itu bukanlah apa-apa, mungkin kayak sebuah candaan gitu buat kalian. Tapi jujur, bagi kita yang ngedengerin, apalagi itu kamu tujukan ke kita, itu sakitnya luar biasa. Dan mungkin bagi mereka yang mengatakan, mereka nggak akan pernah ingat loh ya. Tapi bagi orang yang kalian tuju atau kalian yang kalian sasarkan itu dia kan yang akan mengingat itu seumur hidupnya dia gitu. Jadi aku saranin buat kalian para, ya gak tau lah, cewek atau cowok yang punya teman yang punya berat badan lebih dari 60 kg, 70 kg, tolonglah nggak usah, kalau misalnya dia lagi lari atau apa, nggak perlulah kayak gitu. Ngapain sih itu, jujur tuh nyakitin gitu loh. Nggak usah kamu sampai lari-lari, maksudnya lari, nggak usah sampai kamu tuh ngolok-ngolok kayak gitu. Jujur itu sakit banget. Kalau misalnya orang yang sensitif, emosionalnya dia sensitif banget,
itu dia bisa nangis. Ya, buat kalau itu cewek. Kalau cowok mungkin dia masih bisa bertahan. Kayak gitu. Jujur aja itu sakit banget. Oke? Nah, pengalaman yang kedua. Ini pernah gak sih kalian kalau ketemu temen lama gitu, sekitar 2-3 tahun gitu nggak ketemu. Terus waktu kalian ketemu, jelas lah ya, pastinya ada perbedaan lah waktu pertama kalian terakhir kalian ketemu sama pertemuan yang ini lagi, ditemukan lagi. Itu pasti ada perbedaannya kan. Pastinya dia mungkin akan tambah kurus atau tambah tembem atau gimana gitu kan, bisa aja. Nah, jelas dong kalau waktu itu aku masih SMA, otomatis berat badan aku masih 100-an ke atas. Nah, waktu itu aku udah lama banget gak ketemu kayaknya teman SMP deh. Itu, kok teman SMP sih? Gak tahu, aku lupa temanku SMP sama SD, gue lupa. Uh, itu, aku ketemu sama dia tuh, apa sih namanya, dia tuh menyapa, tapi nyapanya itu jujur, karena aku orangnya sensitif banget ya, jadinya tuh aku ngerasa kayak gak ada kata sapaan lain gitu selain itu. Dia tuh nyapanya gini loh, "Oi Kar, kie, awakmu tambah lemu ya, jo terlalu subur, jo ngene bla 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 bla." Aku gini, di hati tuh kayak, oh my god, lu udah lama, maksudnya gini, kamu udah lama gak ketemu sama aku, dan kamu gak tahu kabar aku, haruskah kamu kayak mengucapkan kata sapaan yang jujur itu sakit gitu loh. Mungkin bagi kalian udah kebiasa, mungkin nggak, itu fine-fine aja ya, tapi bagi kita yang ngedengerin, jelas itu menyapa tapi sedikit menyinggung gitu. Gimana ya ngejelasinnya tuh? Menyapa tapi sedikit menyinggung gitu pokoknya. Dia soalnya bagi aku gini, banyak banget kata sapaan yang bisa kamu sampaikan ke teman kamu. Misalnya, "Hey, apa kabar?" Atau, "Hey, piye kabare?" Atau, "Saiki ning ndi wis sekolahmu?" "Piye sekolahmu?" Duwe pacar porong." Nah, itu kan bisa menyapa seseorang dengan cara seperti itu. Enggak harus dengan kata, "Weh, kok tambah lemu?" "Ya makanmu apa ae?" gitu. Mungkin kita yang bakal ngejawabnya, "Yoyolah, kan aku diopeni ibuku," atau "Yoyolah, aku kan ibuku masak ning omah. Jadi ya aku makan," gitu. Itu artinya tandanya aku bahagia gitu. Mungkin kita jawabnya bisa kayak gitu. Tapi jujur, waktu kita ngejawab kayak gitu, bisa aja yang ngejawab itu hatinya sakit karena omongan kamu. Gitu. Jadi itu pengalaman kedua. Pengalaman yang ketiga, itu terjadi ketika waktu aku kunjungan ke Bali. Jadi waktu itu aku ke Bali kan, study tour Bali, ke Bali. Jadi waktu itu kan study tour sekolah itu dibedakan jadi 2, Bandung sama Bali. Nah, aku sama teman-teman pilih ke Bali. Nah, waktu ke Bali juga sama. Tapi kalau yang ini agak sedikit parah sih ya kalau aku ngomong. Parah banget ini. Jadi waktu itu kan kita baru sampai, atau itu pulang apa sih? Aku lupa kejadiannya. Oh, pokoknya tuh kita waktu itu aku lagi di rumah makan. Rumah makan kan ya bukan rumah makan yang kayak tempat gitu, bukan. Jadi di Bali, tapi tempat makannya tuh waktu masuk pertama tuh kayak tempat souvenir, terus habis itu keduanya itu ada beberapa kayak apa sih, pendopo atau apa ya, kayak tempat gitu, tapi itu per kelompok. Jadi ini kelompoknya ini, kelompok itu. Jadi ini ada gerombolan untuk kelompok orang dari Madiun, ini ada kelompok dari Malang, ini dari Jogja dan sebagainya. Nah, waktu itu aku kan udah selesai makan duluan tuh, teman-teman belum. Ya udahlah, karena teman-teman belum kan, aku bosen kan nunggu mereka di situ. Akhirnya aku jalan-jalan lah ke beberapa titik di situ. Nah, aku waktu itu mau ke toilet. Nah, waktu aku ke toilet, selesai dari toilet, ada ibu-ibu depan toilet yang
di depannya itu dia berdiri kan. Nah, waktu itu aku juga berdiri di situ. Soalnya tuh lagi nunggu apa sih? Nunggu teman-teman makan juga gitu loh. Nah, terus ibu-ibunya tuh tanya gitu, dari mana gitu. Waktu itu aku jawab, oh saya dari Madiun. Oh Madiun, saya dari Malang gitu. Oke, habis itu kan kita ya kayak gitu doang kan. Terus lah kok tiba-tiba di akhir itu dia ngomong gini, tanya gini, Mbak Ben. Iya bener sih Mbak. Mbaknya suaminya berapa? Suaminya berapa? Salah. Mbaknya anaknya berapa gitu. Duh, suaminya mana? Aku nggak diajak ke sini. Aku bingung kan. Hah? Suami? Anak? Ya aku mikir, gue masih SMA cuy. Dalam hati gini, aku masih SMA, belum lulus, masih usia 18 tahun. Udah dipanggil ya bener sih dipanggilnya Mbak. Tapi disangkitnya udah punya anak sama suami. Ya kan aku mau rasanya tuh kayak ah 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 apa gitu. Jadi kayak aku nggak percaya gitu loh. Habis itu langsung apa sih namanya, ya karena ibunya nggak tahu kan aku nggak bisa marah-marah kan. Aku juga nggak, bukannya marah-marah sih, cuman terus agak sedikit kaget gitu loh, bukannya marah gitu. Aku kayak kaget gitu doang. Nah waktu itu aku mau ngejawab kalau misalnya aku tuh masih SMA, belum lulus, masih belum punya suami, bahkan suami, jangankan suami, pacar aja belum punya waktu itu. Aku mau jawab kayak gitu ke ibunya, tapi ibunya tuh langsung apa sih, dia ngasih pertanyaan lagi gini, oh kalau saya nggak pertanyaan ding, dia langsung kayak gini lagi ngomongnya, tapi kalau waktu aku mau jawab pertanyaan ibunya ini, ibunya tuh langsung ngomong lagi gini, menyela lagi, oh kalau saya tuh anak saya 2 kembar di sana, cewek cowok, suami saya di sana lagi jagain anak saya gitu ngomongnya. Nah aku gini, ya ampun siapa yang tanya, aku gini, siapa yang tanya, perasaan aku gak tanya. Dalam hati aku bilang gitu. Terus habis itu oh gitu bu, iya gitu. Duh, mbaknya anaknya berapa udah sekarang gitu, tanya lagi kayak gitu. Aku langsung ngejelasin kan, maaf bu, saya belum belum punya anak, apalagi suami, saya masih sekolah di sini, saya juga study tour. Ibunya tuh langsung gini, hah iya tuh mbak, ya ampun mbak, maaf mbak, saya nggak tahu gitu. Dia bilang, duh mbak maaf ya mbak, saya nggak tahu gitu. Ibunya tuh bilang gitu kan. Terus habis itu, oh iya bu nggak apa-apa, iya nggak apa-apa bu, maklum kalau kayak gitu, saya udah sering gitu. Aku udah gitu, udah sering saya, emang faktanya udah sering guys. Jadi saya udah sering kayak gitu, jadi nggak apa-apa bu, saya maklum gitu. Oh iya, kali itu saya maaf ya mbak, maaf gitu. Ya udah mbak, saya sana ya sama suami saya sama anak saya gitu. Maaf ya mbak gitu, kayak gitu. Lalu, oh iya bu, nggak apa-apa gitu. Nah karena udah kayak gitu, akhirnya langsung aku ke temen-temen kan, karena aku ngeliat temen-temen di sana juga udah pada selesai makan. Akhirnya langsung kita menuju ke tempat wisata yang berikutnya. Itu ya pengalaman aku ketika lagi di Bali, itu parah banget sumpah. Jujur itu parah banget. Masa aku disangka udah punya suami sama anak, emang aku setua itu ya mukanya, astaga. Padahal waktu itu aku masih anak SMA, belum lulus, umur 18 tahun, kelas 2 lagi. Ya ampun, parah sih. Gak cuman itu aja, itu ada pengalaman yang lebih mirip lagi sama ibunya ini. Itu waktu itu aku lagi di supermarket, waktu ceritanya sih itu di supermarket. Nah, di supermarket ini aku lagi beli sesuatu barang kan yang aku butuhin. Nah, itu habisnya itu 55.000. Nah, waktu aku mau bayar ke kasir, ada mas-mas kan yang dijaga kasirnya gitu. Nah, waktu dia jaga di kasir, dia mau kan dia pastinya ya masukin barang-barang gitu, terus sambil dia ngomong harganya berapa gitu.
Ini dia ngomongnya. Totalnya 55.000 Bu gitu. Aku yang mau ngeluarin uang dari dompet kaget. Hah? Ibu? Padahal itu 17 ya. Jelas banget penampilan aku kayak anak-anak SMA. Kenapa? Karena waktu aku ke supermarket hari itu juga, aku tuh lagi pulang dari les. Jadi aku tuh masih pakai tas ransel, pakai hem, pakai kaos kaki, pakai celana jeans, pakai sepatu. Jelas kan, aku masih anak sekolah gitu loh. Dan apalagi waktu aku mau bayar, waktu dia menghitung masukkan barang-barangnya itu, dia tuh sempet ngeliat aku gitu loh, muka aku. Jadi ya harusnya kan dia tahu lah kalau aku belum belum nikah masa dipanggil ibu. Ya aku nggak bisa nyalain juga sih yang penjaga supermarketnya, karena mungkin dia nggak tahu ya, mungkin apa emang muka aku yang ketuaan waktu itu, nggak ngerti. Cuman dia waktu itu bilangnya ibu kan. Nah karena aku agak orangnya, aku udah bilang kan aku orangnya sensitif, jadi aku kayak wah awas nih panggil ibu gua panggil bapak juga loh gitu. Jadi dalam hati aku bilang wah awas nih aku panggil bapak juga nih. Akhirnya waktu aku mau bayar kan totalnya 55.000, aku keluarin lah uang 100.000 biar kembalian. Waktu itu sebenarnya ada yang pas gitu, tapi emang sengaja aku kasih yang 100.000. Tak kasih lah ke 100.000 tol gitu ke masnya. Nah waktu ke masnya itu masnya bilang gini, waktu ke masnya itu aku bilang gini, ini pak ini pak uang saya 100.000. Jadi aku bilangnya itu pak, bukannya mas, karena bentar ada notif lewat. Oke. Karena waktu itu apa sih namanya, karena waktu itu kan aku udah bilang pak kan. Nah intonasi aku kan juga agak emang aku gedein waktu kata-kata paknya biar dia tuh denger dengan jelas gitu. Nah waktu aku bilang pak itu dia langsung nengok set gitu ke aku. Terus habis itu bilang gini, dia nengok gini, habis itu dia langsung kayak wajahnya tuh gimana gitu, pokoknya kayak nggak terima gitu. Nah lu nggak terima apalagi gue lo panggil ibu, masih SMA lagi gitu kan. Waktu itu aku bilangnya dalam hati, tapi gak mungkin lah aku bilang secara langsung, takut menyinggung. Nah waktu itu udah ada dia kembalian aku, dia kembaliannya tuh waktu aku panggil pak, waktu dia kembaliin kembaliannya aku, dia tuh bilang gini, ini mbak totalnya, lembut lagi ini mbak totalnya, ini mbak kembaliannya gitu. Terus habis itu mbak, tapi dia manggilnya mbak, udah nggak ibu lagi. Karena dia udah manggil mbak, oke lah aku panggil mas. Habis itu waktu aku ambil, oh iya mas makasih ya gitu, langsung aku pakai senyum, oh iya mas makasih ya gitu, langsung aku pergi. Dianya waktu aku pergi dia langsung nengok ke aku ngerti soalnya waktu itu aku juga nengok ke dia gitu. Dia nengok ke aku, wah syukurin lu bang bapak lu, sakit kan? Sama juga sakit dalam hati gitu. Habis itu aku pergi naik motor udah pulang gitu. Ya itulah beberapa pengalaman aku waktu aku BB aku 103 kg. Mungkin dari kalian ada yang sama gitu kayak aku, boleh banget komen di bawah. Atau mungkin punya pengalaman yang berbeda, juga boleh komen. Oke, mungkin sampai di sini aja untuk vlog aku hari ini sebagai pembuka dari YouTube aku. Jangan lupa nonton di vlog aku yang berikutnya. See you di next video aku. Bye! 언제나 너를 바라보며 따뜻하게 날 감싸주던 그 모습들이 생각나. 뻔뻔한 농담에도 널 꼭 안아주고 싶어. 가끔씩은 나만 이런 마음인 걸까. 별 관심 없는 듯한 너의 표정을 볼 때면 불안해진 내 모습
사람